Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyhadu hubbalillah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Salah satu ciri dari orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang khatib bacakan pada awal khutbah ini. Walladzina amanu asyhadu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Dan ciri-ciri orang yang beriman ini disebutkan di antaranya dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau saat ini di dalam hati kita belum bergetar jika disebut nama Allah, atau kita tidak merasakan pertambahan keimanan jika dibacakan ayat Allah, kita tidak perlu sedih atau pesimis. Yang penting ada niat terus-menerus dalam hati dan jiwa kita untuk senantiasa berusaha menumbuhkan cinta dalam hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta itu harus memang senantiasa dibina, dibangun, ditumbuhkan, dikembangkan dengan usaha, kerja keras, dan juga dengan doa. Maka kalau saat ini level kita belum sampai ke situ, kita mesti terus-menerus berdoa mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ke dalam hati dan jiwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus kita mengupayakan hal-hal yang bisa membuat kita mencintai Allah dan dicintai olehnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati dan jiwa kita dalam perjalanan hidup kita mungkin perasaan cinta atau asmara ini kepada makhluk, umumnya kepada lain jenis. Dan saat itu kita bisa merasakan sebetulnya bagaimana cinta yang sesungguhnya ini harus kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sedang mengagumi seorang perempuan, atau sebagian kita mencintai istri kita, itu kita mendapatkan beberapa ciri orang-orang yang jatuh cinta, yaitu kalau disebut namanya gemetar hati kita, jika kita baca WA-nya tambah cinta kita kepadanya. Kemudian kita merasakan gelisah, rindu. Nah, sesungguhnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini mencintai Allah. Mestinya kalau kita cinta kepada Allah, disebut nama Allah, gemetar juga hati kita, sebagaimana hati kita bergetar ketika disebut nama orang-orang yang kita cintai. Baca Quran mestinya kita tambah iman kita, sebagaimana kalau kita baca WA dari orang yang kita cintai, bertambah cinta kita kepadanya.
Memang Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati, tidak terlihat, dan kita manusia ini memang lebih sering terpaut oleh hal-hal yang mudah kita lihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 ini memberikan gambaran bahwa hal itu adalah hal-hal yang manusiawi. Allah berfirman, "Yuzina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, kepada wanita, anisa, banin, kepada anak laki-laki, kemudian kepada harta benda. Dan Allah menyebutkan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik. Jadi wajar sekali kita itu mencintai, menyukai hal-hal yang tadi, itu adalah suatu fitrah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan arahan agar kecintaan kita kepada hal-hal tadi itu di bawah cinta kita atau tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Di sini Allah memberikan arahan bahwa boleh kita mencintai istri kita, boleh kita mencintai ayah kita, keluarga kita, boleh kita mencintai harta benda, kekayaan, perniagaan, tempat tinggal. Tetapi jangan sampai itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan berjuang di jalannya, berjihad di jalannya. Jamaah hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khotib akan menyampaikan beberapa golongan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran yang memang Allah mencintai golongan orang-orang itu. Ini tujuannya agar kita termotivasi untuk masuk ke dalam golongan orang-orang itu, agar kita mencintai Allah dan dicintai olehnya. Di sini khotib akan menyampaikan beberapa hal yang mana dalam Al-Quran dimulai dengan innallaha yuhibbul atau wallahu yuhibbul, artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang golongan tertentu itu. Golongan yang dicintai Allah yang pertama adalah orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ini disebutkan misalkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 76 dan Quran surat At-Taubah ayat 4 dan ayat 7. Golongan yang kedua itu adalah orang yang berbuat baik atau orang yang beramal soleh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195, Quran surat Ali Imran 148, Al-Maidah 13, Al-Maidah 93. Golongan yang ketiga adalah apa yang difirmankan Allah dalam Quran surat Shaf ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seolah-olah seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Jadi kalau yang pertama tadi mencintai Allah, orang yang beriman, bertakwa. Yang kedua orang yang berbuat baik, beramal soleh. Yang ketiga ini orang yang beramal baik secara bersama-sama dalam suatu
shaf yang teratur, barisan yang teratur. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah orang yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ini diantaranya difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42, Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 9, dan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian yang kelima, golongan orang yang dicintai Allah adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Golongan yang keenam adalah apa yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 dan surat At-Taubah ayat 108. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan golongan yang ketujuh yang difirmankan Allah dalam surat Al-Imran ayat 159, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu orang-orang yang bertawakal. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan golongan orang-orang yang Allah mencintai mereka. Kita bisa memilih dari manapun dari golongan-golongan itu untuk kita capai. Dan sangat baik sebenarnya kita berusaha masuk ke dalam semua golongan itu. Yang mana kalau kita lihat dari rangkaian ayat-ayat tadi, itu menunjukkan suatu upaya ikhtiar yang sempurna bagi seorang manusia. Yaitu kalau kita mau dicintai Allah, tentu kita harus beriman, kemudian beramal soleh, berbuat baik. Dan dalam berbuat baik ini kita harus berusaha berbuat baik secara kelompok, secara jamaah. Karena kerja jamaah, kerja kelompok ini akan menghasilkan hasil yang tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 bisa sama dengan tak terhingga. Ini makanya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam suatu barisan yang teratur. Kemudian juga dalam beramal soleh ini kita perlu berlaku adil. Kemudian perlu bersabar. Karena sabar ini akan mendorong kita untuk istiqomah dalam beramal. Sehingga kalau kita atau bangsa ini mempunyai suatu visi jangka panjang, kita dengan kesabaran ini kita akan kuat menghadapi godaan-godaan dan cobaan atau halangan yang menghalangi kita menuju tujuan-tujuan kita atau tujuan bangsa dan umat ini. Sehingga kesabaran itu sangat penting. Kemudian juga Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan mensucikan diri. Dalam beramal soleh, tentu kita bisa jadi karena kita itu bisa khilaf, bisa tergelincir, kita bisa melakukan kesalahan, dan di sini Allah membuka pintu untuk kita bertaubat dan mensucikan diri. Ayat ini tentunya mesti mendorong kita untuk beramal, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena Allah membuka pintu dan memaafkan kesalahan kita kalau kita bertaubat dan mensucikan diri. Dan tentu saja kalau kita beramal soleh, kita harus akhirnya bertawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan rangkaian ikhtiar yang sempurna ini, iman, amal soleh, amal jama'i, sabar, kemudian adil, bersabar, kemudian bertaubat kalau melakukan kesalahan, berusaha mensucikan diri dan menyerahkan hasil dengan tawakal kepada Allah. Insya Allah kita bisa menjadi golongan orang-orang yang dicintai Allah. Kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Apa buah dari cinta kepada Allah ini? Kalau kita melihat dari perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat, setidaknya buah dari cinta kepada Allah ini ada dua. Yang pertama adalah nikmatnya Rasul dan para sahabat itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita sering merasa takjub bahwa Rasul dan para sahabat ini misalnya bisa melakukan sholat tahajud dengan membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bagi kita mungkin terasa berat, tapi mereka dikaruniai buah dari kecintaan kepada Allah itu, yaitu perasaan nikmat. Perasaan nikmat beribadah kepada Allah. Kita bisa menganalogikan ketika kita jatuh cinta, maka komunikasi yang lama itu terasa sebentar. Kita inginnya terus berkomunikasi dengan orang yang kita cintai. Kita 1 jam terasa 1 menit, 1 detik. Itu terjadi di situ. Kalau kita mencintai, kita ingin komunikasi dengan terus menerus. Rasul dan para sahabat juga begitu, karena mereka dikaruniai cinta kepada Allah, maka ibadah komunikasi kepada Allah itu terasa nikmat, dan hal yang lama tadi terasa sebentar karena kenikmatannya. Kemudian kita juga melihat buah dari mahabbatullah ini adalah bahwa mereka ini betul-betul beramal, berjuang di jalan Allah, sehingga kita melihat dampaknya bahwa dulu Rasulullah itu diutus ke Jazirah Arab hanya seorang diri, tetapi hanya dalam 1 generasi kira-kira 20 tahun Rasulullah dengan dakwahnya dan dengan izin Allah berhasil membentuk suatu generasi yang kemudian setara dengan superpower saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Ini buah usaha kerja keras mereka membangun peradaban sehingga mereka setara dengan 2 adidaya saat itu, bahkan melampauinya. Buah yang kedua dari mahabbatullah atau cinta kepada Allah ini yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah adalah bahwa Rasul dan para sahabat ini ridho menerima setiap ketentuan Allah dan merasa nikmat juga dalam memikul beban-beban dakwah. Sehingga kalau kita lihat misalnya ketika Rasulullah itu berdakwah ke Taif dan kemudian beliau dilempari batu, diusir, beliau tidak merasakan itu sebagai suatu kesempitan dan kesulitan. Beliau bisa bertahan memikul dakwah ini karena kecintaan beliau kepada Allah. Dan kalau kita menganalogikan juga, kalau kita sedang jatuh cinta, itu kita merasakan bahwa kalau kita misalkan melakukan sesuatu untuk yang kita cintai, itu kita akan selalu merasakan kenikmatan. Bahkan kita menunggu-nunggu untuk diperintahkan, menunggu-nunggu untuk dibutuhkan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita sangat penting untuk menumbuhkan mahabbatullah ini, terutama juga karena saat ini umat Islam dan bangsa Indonesia ini performansinya jauh dari apa yang harusnya dicapai. Umat Islam itu mestinya rahmatan lil alamin, khaira umatan wasaton. Saat ini kita berada di bawah ya dalam semua indeks yang diakui dunia. Sehingga kita punya gap yang besar antara kondisi saat ini dengan yang kita cita-citakan, baik sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai umat. Dan itu menuntut usaha besar. Dan usaha besar ini memerlukan energi yang berlimpah, yang mana ini dapat dipenuhi kalau kita secara individu dan umat ini secara kolektif membangun kecintaan kepada Allah. Karena cinta itu akan membangkitkan energi dan juga memberikan cita rasa keindahan, kebahagiaan ketika kita berjuang untuk mengembalikan atau untuk mengarahkan dan mengembalikan bangsa dan umat ini menuju kemuliaan dan keunggulan peradaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa, yang akan memimpin dan juga membawa bangsa Indonesia dan umat Islam ini menuju kemuliaan dan keunggulan peradabannya dengan kecintaan kita kepada Allah. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, ampunilah seluruh dosa umat Islam dimanapun berada, ampunilah dosa orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami semua kecintaan kepadamu, kecintaan kepada para rasulmu, kecintaan kepada Al-Quran firmanmu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, kecintaan kepada segala amal yang dapat mendatangkan cintamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada di antara kami yang belum menikah pasangan hidup yang solehah, yang mencintaimu dan kau cintai, yang indah dan mulia akhlaknya, yang cerdas akal fikirannya dan mempunyai segala sifat yang baik. Pertemukanlah kami semua dengan pasangan hidup kami di jalan yang halal dan kau ridhoi, dan karuniakan kepada kami semua pernikahan yang penuh barokah, keluarga sakinah mawadah warahmah, anak-anak dan keturunan yang soleh-solehah yang jauh lebih baik dari kami dalam segala halnya. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang mencintaimu dan kau cintai. Himpunkanlah hati-hati kami semua dalam cinta padamu. Satukan hati-hati kami semua dalam taat padamu. Padukan hati-hati kami dalam membela syariatmu ya Allah. Kokohkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya. Hidupkan hati-hati kami semua dengan sinar cahayamu yang tiada pernah pudar. Dan lapangkanlah dada kami dengan limpahan keimanan kepadamu dan keindahan bertawakal kepadamu. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah segala keinginan, harapan, cita-cita dan doa-doa kami yang baik. Dan berikan kepada kami jauh lebih baik dan lebih banyak dari semua itu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.